Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah ruang kepala kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Timur. Penggeledahan berlangsung selama 5 jam. Ya, penggeledahan ini dilakukan terkait dugaan kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama. Ya, dalam kasus ini Kepala Kantor Kementerian Agama Haris Hasanuddin sudah ditetapkan sebagai salah satu tersangka bersama Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Roma Hurmuzi. Penggeledahan yang dilakukan 7 anggota tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi baru berakhir pada Selasa malam kemarin. Penggeledahan ini berlangsung selama kurang lebih 5 jam sejak Selasa siang. Para penyidik KPK keluar dari gedung Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur dengan membawa sebuah koper yang diduga berisi barang bukti atau berkas dari dugaan kasus jual beli jabatan di jajaran kantor Kementerian Agama. Riko Hardiansyah melaporkan tidak ada perwakilan KPK maupun Kanwil Kementerian Agama yang bisa memberikan keterangan. Penggeledahan ruangan Kepala Kanwil Kementerian Agama ini dilakukan terkait operasi tangkap tangan KPK pada pekan lalu. Kepala Kanwil Kemenak Jawa Timur, Haris Hasanuddin menjadi salah satu tersangka bersama Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Roma Hurmuzi. Pemirsa, kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama terus ditelusuri Komisi Pemberantasan Korupsi. Iya, terungkapnya kasus dugaan suap ini hingga munculnya penetapan status tersangka kepada petinggi partai politik serta pejabat institusi pemerintah pun dianggap sebagai buah dari biaya politik tinggi di tanah air. Pemirsa, berikut laporannya. Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan P3 Roma Hurmuzi serta pejabat kantor Kementerian Agama ibarat kunci untuk membuka kotak Pandora. Apalagi temuan uang di kantor Menteri Agama mau tidak mau banyak menggiring tafsir yang menguatkan dugaan kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama. Tetapi soal temuan keberadaan uang ratusan juta rupiah di dalam ruangan seorang pejabat setinggi menteri dianggap masih lazim. Kalau uang di kantor itu di mana-mana, pasti kita ada menyiapkan dana cash di kantor untuk hal-hal yang penting. Kalau kantor saya digeledah pasti ada uangnya. Kalau tiba-tiba mau pergi belanja apa macam-macam, mau beli sesuatu. Jadi nggak lazim ya Pak ada uang di... Lazim dong, selalu namanya kas kecil. Ya kan? Dan itu juga menteri itu ada dana operasionalnya. Dan itu cash dana operasional. Partai Persatuan Pembangunan sebagai rumah politik Menteri Agama dan Rumah Hurmuzi sudah terang-terangan membantah untuk dikaitkan dengan kasus ini. P3 mengklaim tidak pernah menerima aliran dana dari Kementerian Agama, apalagi terkait kasus dugaan jual beli jabatan di Kementerian Agama. Iya sah kan? Masa menteri nggak boleh punya uang ratusan juta? Yakin Pak Menteri Lukman kan terkenal bersih ya. Ini musibah, ya musibah. Tetapi kita tidak ingin larut dalam musibah ini terlalu lama karena luar biasa teman-teman di bawah justru menyikapi musibah ini dengan mengambil hikmah ya. Korupsi dalam bentuk suap ataupun gratifikasi menjerat banyak pejabat pemerintah hingga petinggi partai politik sangat terkait dengan iklim tingginya biaya politik di Indonesia. Ini saya kira yang pertama adalah faktornya biaya politik yang tinggi di Republik ini, ya. Kehendak untuk memperkaya diri secara pribadi dengan mengandalkan jabatannya seolah-olah dia tidak akan kena hukum, ya. Tidak akan tersentuh oleh hukum. Secara kasat mata, borok oknum politisi dan pejabat pengemban mandat negara sudah terbuka. Dan ini bukan akhir dari segalanya. Masih ada harapan yang tersisa, meresapi pelajaran moral dan hikmah di balik kasus ini. Tim Liputan Transmedia.